Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wat Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Dan kali ini kita akan berbicara tentang darah haid, nifas, dan istihadhah. Pada pertemuan yang terakhir telah kita bahas bersama bahwasanya ada 3 darah yang keluar dari wanita. Yang pertama adalah darah haid, yaitu darah yang keluar dalam kondisi sehat dan tanpa sebab persalinan. Yang kedua adalah darah nifas, yaitu darah yang keluar setelah bersalin. Dan yang ketiga adalah darah istihadhah, yaitu darah yang keluar karena kondisi sakit. Darah istihadhah ini tidak menghalangi wanita untuk sholat dan puasa. Dan kalau seseorang mengalami darah istihadhah yang memiliki ciri darahnya merah, segar, tidak pekat dan tidak bau, maka hal tersebut tidak menghalangi dia untuk sholat dan puasa. Jadi kalau darah ini masih terus mengalir, maka seorang wanita cukup untuk memakai pembalut, kemudian berwudu saat waktu sholat tiba. Kemudian dia sholat dan tidak memperdulikan darah yang masih keluar dari kemaluannya. Selanjutnya, Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa aqallul haidhi yawmun wa laylah, wa aktharuhu 15 yawman, wa ghalibuhu 6 aw 7. Batasan minimal waktu haid adalah sehari semalam, dan batasan maksimalnya adalah 15 hari. Dan yang ghalib atau yang sering terjadi adalah 6 hari atau 7 hari. Dalam mazhab Syafi'i, batas minimal waktu haid adalah 1 hari 1 malam. Ini didasarkan pada istiqra', yaitu metode induksi. Melihat kejadian di lapangan kemudian menyimpulkan bahwasanya tidak ada haid yang lebih pendek daripada waktu ini. Sedangkan batas maksimalnya adalah 15 hari. Karena menurut para ulama, masa suci harus lebih panjang daripada masa haid. Dan masa haid tidak boleh lebih daripada masa suci. Maka dibatasi, batasan maksimalnya adalah 15 hari. Adapun yang paling sering terjadi pada wanita adalah mereka haid 6 hari atau 7 hari. Sekali lagi ini dasarnya adalah istiqra', yaitu induksi, melihat fakta di lapangan kemudian disimpulkan. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya tidak ada batasan dalam hal ini. Maka kita cukup melihat darah yang keluar. Kalau memang darah yang keluar adalah darah yang memiliki sifat darah haid, kriterianya sama dengan kriteria darah haid, yaitu darahnya hitam atau merah cenderung hitam, kemudian pekat dan memiliki bau yang tidak sedap, bau yang busuk, maka itu adalah haid meskipun berlangsung kurang dari 1 hari 1 malam atau lebih dari 15 hari. Ini adalah pendapat sebagian ulama yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa aqallun nifasi lahzah, wa aktharuhu 60 yawman, wa ghalibuhu 40 yawman. Dan nifas, batas minimalnya adalah sebentar, ya, lahzah. Bisa hanya sebentar saja, bisa hanya beberapa menit, atau beberapa jam, tidak sampai 1 hari. Maka kalau orang yang nifas, darahnya berhenti dan putus setelah beberapa jam, maka dia kembali suci dan kembali sholat. Sedangkan batas maksimalnya adalah 60 hari. Ini menurut mazhab Syafi'i, batas maksimalnya adalah 60 hari. Jadi nggak boleh lebih dari 60 hari. Dan ghalibnya adalah 40 hari. Ghalib yang lebih sering terjadi adalah 40 hari, dan ini juga dalilnya adalah istiqra', induksi, dan melihat fakta di lapangan kemudian untuk disimpulkan bahwasanya batas minimalnya hanya sebentar saja, maksimalnya 60 hari, tidak ada yang nifas lebih banyak dari itu. Dan juga yang ghalib adalah 40 hari. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak ada batas maksimalnya. Kalau batas minimalnya sepakat, ya lah Allah hanya sebentar, yang penting itu darah nifas, darah yang keluar setelah bersalin, maka itu disebut sebagai darah nifas. Kalau putus berarti sudah. Meskipun baru 3 hari, 5 hari, kalau darahnya sudah putus, maka berarti wanita tersebut sudah suci. Adapun batas maksimalnya, sebagian ulama berpendapat tidak ada batasnya. Maka selagi seorang wanita keluar darah setelah melahirkan,
Maka meskipun berlangsung 60 hari, 65 hari, 70 hari, kalau itu adalah darah karena melahirkan, maka itu masih disebut sebagai nifas. Wa ghalibuhu 40 yawman, dan yang ghalib atau yang sering terjadi adalah 40 hari. Kemudian Abu Syuja' mengatakan, wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yawman wa la hadda li aktsarihi. Dan batas suci di antara dua haid adalah 15 hari. Jadi batas minimal suci antara dua haid adalah 15 hari. Alasannya apa? Alasannya karena masa suci harus lebih panjang daripada masa haid. Maka masa haid itu dalam mazhab Syafi'i maksimalnya adalah 15 hari. Sehingga nanti masih ada paling tidak 15 hari antara dua haid. Antara dua masa haid masih ada masa suci yang minimalnya adalah 15 hari. Jadi ini adalah batasan minimal masa suci di antara dua haid. Wala hadda li aktsarihi, adapun batasan maksimal masa suci antara dua haid, maka ini tidak ada batasnya. Dan hal ini adalah kesepakatan para ulama, ijma'. Para ulama sepakat bahwasanya masa suci antara dua haid itu tidak ada batasannya. Dan kita mengetahui bahwasanya ijma' adalah salah satu hujjah dalam Islam, salah satu dalil dalam agama kita. Maka kita bisa pastikan bahwasanya di sinilah terdapat kebenaran, yaitu bahwasanya tidak ada batasan maksimal untuk masa suci di antara dua masa haid. Ini adalah ijma' para ulama, dan para ulama menyebutkan bahwasanya sebagian wanita jarang sekali haid. Ada sebagian wanita yang hanya haid beberapa hari saja dalam satu tahun. Maka ini senada dan selaras dengan apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya itu enggak masalah. Karena tidak ada batasan maksimal untuk masa suci di antara dua masa haid. Jadi apa yang disebutkan tadi adalah pembatasan-pembatasan menurut mazhab Syafi'i. Namun ada juga sebagian ulama yang tidak membatasi karena memang tidak ada dalil yang membatasi. Maka mereka lebih merujuk kepada jenis darah yang keluar. Kalau memang itu adalah darah haid dengan sifat-sifatnya tadi, pekat, warnanya merah kehitaman, kemudian berbau busuk, maka itu adalah darah haid. Meskipun melebihi batasan maksimal yang disebutkan oleh sebagian mazhab. Barangkali ini yang bisa kita belajar bersama pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.